Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, saya Hamansa SPD MPD Dentawang. Alhamdulillah kita ketemu di pagi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan kali ini dengan harapan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini mendapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Budiman pemirsa dimanapun Anda berada, adapun judul pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hikmah dibalik dari terkutuknya iblis laknatullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iblis itu nama awalnya adalah Azazil. Azazil ini adalah merupakan sosok dari seorang jin yang berasal dari api. Namun karena keimanannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah melebihi daripada jin-jin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada Azazil ini bergabung dengan para malaikat. Sehingga ketika para malaikat diundang oleh Allah, maka Azazil pun hadir. Tibalah waktunya Allah Subhanahu wa taala merencanakan akan kehidupan manusia di muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengundang para malaikat, maka Azazil pun hadir karena dia sudah dimasukkan bergabung dengan golongan para malaikat. Setelah para malaikat hadir di hadapan Allah, Azazil pun hadir, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencananya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata atau berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan kehidupan di muka bumi yang disebut dengan khalifah. Maka para malaikat termasuk Azazil dengan sedikit protes di hadapan Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa lagi mau menciptakan khalifah di muka bumi yang nantinya mereka saling menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain? Bukankah kami ini sudah bertasbih dan memuji kepadamu ya Tuhan? Maka Tuhan menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Lalu kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam yang menjadikan Adam ini menjadi sesuatu yang hidup. Setelah Nabi Adam menjadi sesuatu yang hidup, maka Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu tentang nama-nama benda yang ada di muka bumi. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di permukaan bumi. Mulai dari benda yang sekecil-kecilnya sampai kepada benda yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat dengan Azazil. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat dengan Azazil, wahai malaikat, wahai Azazil, coba kamu sebutkan nama-nama benda yang ada di muka bumi. Mulai dari benda yang sekecil-kecilnya sampai kepada benda yang sebesar-besarnya.
Apa kata malaikat dengan Azazil? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Saya tidak mengetahui segala sesuatu nama benda yang ada di muka bumi kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami ya Tuhan. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha adil, maha bijaksana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, coba kamu sebutkan di hadapan mereka." Maka Nabi Adam pun menyebutkan dengan fasih nama-nama benda yang ada di muka bumi. Mulai dari benda yang sekecil-kecilnya sampai kepada benda yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat dengan Azazil, "Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku lebih mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu dan apa yang kamu perlihatkan." Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dan juga kepada Azazil, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat dan juga kepada Azazil, "Sujudlah kepada Adam," sebagai simbol penghormatan kepadanya. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka enggan dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah iblis yang disebutkan di sini? Yaitu Azazil. Dulunya adalah Azazil, tapi karena ketidakmauan taat terhadap perintah Allah, sujud hormat kepada Adam, maka Azazil berubah nama menjadi iblis, yaitu sesuatu yang tidak punya lagi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis ini, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud hormat kepada Adam?" Maka iblis menjawab, "Ana khairum minhu." Saya ini Tuhan lebih baik daripada Adam. Saya ini diciptakan dari api, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sederhana, yang diungkapkan oleh iblis di hadapan Tuhan, yang merupakan perwakilan ketidaksetujuan dan ketidakmauan taat iblis di hadapan Allah karena Adam lebih dimuliakan daripada dirinya. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, tetaplah di tempat karena saya akan kembali melanjutkan kisah ini setelah yang demikian ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik